Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Taurus. Perubahan yang terjadi bulan Desember adalah tahun transformasi, bulan transformasi ke era baru, ke tahun 2025. Letakkan landasan yang kuat, jangan lupa bikin resolusi. Resolusi itu kalau yang belum tahu, kalau yang udah ngikutin channelnya Mbak Toto, tiap tahun pasti saya himbau untuk bikin resolusi ya. Tujuan, cita-cita besar. Misalnya mau beli mobil, mau beli tanah, mau beli rumah tipe 400, warna putih, tulis dengan jelas. Pengen tabungan 2M, mau umroh, catat, tulis, tanda tangani. Kalau suami istri tanda tangani berdua. Itu sebagai afirmasi yang kuat. Kalau ditulis menjadi sebuah scripting, dampaknya 10 kali lipat daripada hanya sebuah afirmasi. Atau tempel foto ya, itu yang banyak dilakukan oleh para orang-orang yang sukses. Sebelum membeli Ferrari, dia nempel dulu. Orang-orang bilang, kamu mau beli Ferrari? Ngimpi kamu gitu ya. Itu pernah, ini pengalaman pribadi ya, Mbak Toto pernah dikatain begitu ya sama orang-orang. Kamu mau dapat sehari 1 juta, ngimpi kamu gitu ya. Oleh bosnya Mbah Toto ya gitu ya. Katanya bosnya Mbah Toto bilang gini, kita hidup sama, dilahirkan mungkin umurnya sama, tapi beda nasib begitu ya. Tapi apakah itu menjadi halangan, halangan terus kita terpuruk? Aduh, nasibku jelek terus ya. Gaji cuma 100.000 sehari, 200.000 sehari. Enggak dong, semuanya serba mungkin. Dan kayak gitu, ya semoga sih bosnya Mbah Toto juga udah masih dapat 1 juta sehari ya. Ya, tertawa bahagia boleh, walaupun nggak boleh merendahkan juga ya. Semoga beliaunya juga bahagia ya. Cuman Mbah Toto bisa mencapai itulah ya. 1 juta sehari bukan hal yang nggak mungkin, asal kita mau bekerja keras. Mbah, aku kerja keras pun pontang panting banting tulang, nggak bisa dapat Mbah sehari 200.000, 300.000 susah Mbah, apalagi 1 juta ya. Tapi bukan nggak mungkin ya. Nih Taurus adalah orang yang berpendirian kuat banget. Transformasinya memang membutuhkan effort yang lebih, perjuangan yang lebih ya. Nih berat ya. Nggak gampang untuk berubah, tetapi bisa kalau kalian mau dan pelan-pelan menaikkan grade kalian. Menaikkan apa ya namanya ya, visi, misi, keinginan. Kalau kemarin kalian hanya bermimpi beli Avanza, mungkin tahun ini mimpilah untuk beli Fortuner gitu ya. Beli Pajero atau sesuatu yang lebih gede lagi. Itu namanya bertumbuh. Kita itu nggak diem. Kita itu selalu bertumbuh. Kalau kita statis dan yang lainnya tumbuh, bukan kita yang tambah miskin ya, dia yang tambah kaya ya. Kok aku tambah miskin? Enggak juga. Mereka yang tambah kaya karena bekerja keras. Terus apakah bekerja keras saja cukup, Mbah? Enggak ya. Perlu keberuntungan yang datang. Karena banyak orang bekerja keras nggak bisa kaya. Kita ngomong dengan Taurus memang harus ngomong tentang kekayaan nih. Ngomong dengan sesuatu yang nyata, yang realistis. Karena sebagai zodiak elemen tanah yang pertama, Taurus nggak mau hanya awang-awang, angan-angan yang nggak dilihat oleh mata, nggak digatek ya. Nggak dipikirin sama dia. Harus ada yang dilihat, diraba, diterawang. Nah itu yang paling Taurus suka. Perubahan itu nggak mudah kalian mencapainya, tetapi bisa gitu ya. Dualisme yang masih ada di pikiran kalian para Taurus nih, yang mungkin bosan, Mbah hidup gini-gini terus nggak bisa berubah. Saatnya lah, tentukanlah saatmu berubah. Nggak ada waktu yang terbaik untuk berubah. Terus kapan? Sekarang. Saat ini adalah
waktunya kalian membuat perubahan. Perubahan nggak perlu gede ya, perubahan kecil-kecil aja itu akan membuat dampak yang besar. Misalnya kalian sering bangun jam 5, lebih pagi lagi ya, bangun jam 4. Itu perubahan kecil yang akan membawa dampak yang besar. Orang-orang sukses bukan yang tidur lebih larut ya, tetapi yang bangun lebih pagi. Kenapa? Karena saat bangun pagi pikiran fresh, banyak yang bisa kita lakukan dalam keadaan segar. Tidur adalah meditasi yang alami yang sudah diberikan Tuhan semesta untuk kita, gitu ya para Taurus. Nih perubahannya nggak mudah loh, tapi kita akan lihat hasilnya seperti apa. Perubahan yang kalian lakukan hasilnya apa sih? Nih 5 of Wands, 7 of Wands, penuh tantangan, penuh rintangan. Tapi ingat, Taurus itu zodiak yang bisa menjadikan sebuah hambatan, bukan hanya menjadi sebuah tantangan loh ya. Sebuah hambatan menjadi sebuah peluang. Itu Taurus banget, karena pikirannya yang kritis dan daya kreatif yang gede. Contohnya nih, mau nyeberang sungai, jembatannya putus, buat Taurus bukan halangan itu, bukan hambatan, tetapi sebuah peluang. Bangun jembatan atau beli apa tuh namanya, perahu, jadi peluang dapet cuan kayak gitu ya. Ada batu besar di tengah jalan yang dia mau lalui, buat Taurus bukan hambatan ya, peluang nih. Di bawah batu di kilo sama dia ya. Bisa diukir ya Taurus ya, bisa dibuat menjadi lebih bagus dan dijual. Atau yang paling gampang Taurus akan pinggirin ya, karena Taurus itu zodiak yang ikhlas, tulus, nggak bisa lihat sesuatu yang bisa mengganggu orang lain. Dia akan pinggirin loh ya, Taurus akan pinggirin batu besar itu yang akan memudahkan orang lain. Nah, ketika kita memudahkan urusan lain, urusan kita akan dimudahkan. Itulah yang ada di benak Taurus. Hambatan, rintangan bisa menjadi sebuah peluang untuk dia mendapatkan pahala ya. Cuman Mbak Toto bukan mengajarkan untuk kita beribadah untuk memikirkan pahala ya. Itu akan menjadi sebuah refleks dan menjadi sebuah keikhlasan bagi para Taurus. Taurus, kita lihat hasilnya nih. Perubahan kecil akan membawa perubahan yang gede ya Taurus ya. Membawa perencanaan yang lain dari perubahan-perubahan yang terjadi untuk kalian para Taurus. Sekali lagi, aksi kita yang kecil akan membawa perubahan atau reaksi yang besar. Seperti kita melemparkan kerikil yang kecil di sungai, akan membuat riak dan lingkaran-lingkaran riak yang tambah besar, tambah besar. Nah, itu maksudnya Taurus ya. Nih, kerja keras ini yang aku tunggu-tunggu ya, kok nggak keluar-keluar yang bagus ya. Bahaya ini. Taurus tuh zodiak yang kritis ya. Kalau nggak ada yang real, dia aduh Mbak Toto ngomong tok, nggak ada kenyataannya ya. Nih, kesan munculnya kegembiraan. Kerja kerasmu akan membawa hasil transformasi yang membuat reformasi. Transformasi itu perubahan kecil. Revolusi itu perubahan yang besar yang merubah kehidupan kalian 180 derajat. Rezekinya kuat banget, desan, ada demun berbanding nih. Satu desan di sebelah kiri, di sebelah kanan ada desan, di sebelah kiri ada demun. Yang kalian perlu matangkan adalah planning. Ada sebuah kejutan besar di dalam kehidupan kalian. Walaupun itu ada beberapa yang gak mengenakan, tapi hasil akhirnya tuh happy gitu loh ya. Gak apa-apa prosesnya berat, prosesnya kalian kayaknya menjalaninya sampai ngap. Tapi yang penting hasilnya oke, hasilnya bagus. Gitu ya para Taurus ya, kita lanjutkan nih. Untuk asmaranya bagaimana? Oh, karir dulu ya. Karirnya bagaimana? Kita akan buka untuk karir para Taurus. Karirnya seperti apa nih?
Rezeki sakit-sakitnya kecil-kecil sih ya, tapi kalian tetap harus menjaga pola hidup yang baik ya, pola hidup yang sehat. Ada sih sakit-sakit tapi kecil ya. Nih, ini tuh kayak batuk, pilek gitu ya, kecil-kecil ya. Tuh, The Tower keluar lagi ya. Di dalam karir kalian akan ada perubahan besar, kejutan besar yang membawa kalian ke dalam kontestasi untuk mendapatkan jabatan, peluang untuk berubah gede, peluang untuk kalian mendapatkan sebuah jabatan yang udah kalian sangat inginkan gede banget. Jadi kejar itu ya para Taurus, jangan leha-leha. Di bulan Desember ini saatnya kalian gaspol untuk mengejar mimpi-mimpi kalian. Taurus, let it go. Apapun yang terjadi, kemungkinan ada sih sesuatu yang harus kalian tinggalkan ya. Misalnya nih, daerah yang basah, yang kalian sayang-sayang, baik itu untuk para pengusaha atau para pekerja, pegawai, beranilah mengambil risiko ya. Ini saatnya kalian mengambil risiko untuk membuat lompatan besar di dalam kehidupan kalian. Justru kalau untuk para pegawai, saat kalian mau pindah adalah saat kalian di tengah kenyamanan. Sehingga bargaining power kalian di perusahaan baru kuat. Kalaupun nggak diterima ya udah, minta gaji setinggi-tingginya. Banyak ya, Mbah Toto pernah mewawancarai beberapa orang ya, dulu kepala cabang ya. Biasanya begini nih, Gen Z terutama minta gaji berapa? Sesuai kebijaksanaan perusahaan, di mana nilaimu ya? Ya, tapi orang memang masing-masing. Tetapi kalau ada jawaban seperti itu, jawaban lemah ya. Minta gaji setinggi-tingginya, berikan alasannya. Ini buat saving Pak, ini buat perjalanan, ini buat ngekos, ini buat jatah orang tua. Kalau kalian memberikan rincian yang realistis, itu nilai tersendiri buat para pewawancara kalian ya. Terus kalau nggak diterima, kalau dia cocok, walaupun hargamu ketinggian, akan ditawar sama mereka. Kalau kalian udah nggak punya harga, terus nggak cocok pula, ya dicoret ya. Mbah, mereka tuh maunya yang gaji murah-murah Mbah. Kalau begitu kalian akan jadi murah terus, ngapain ya? Makanya pindah kerja saat kalian benar-benar berada di puncak. Karena apa? Nggak ada puncak lagi. Itu kalian tinggal nunggu jatuh atau pensiun doang kalau udah berada di puncak ya. Cari tempat yang lebih luas untuk kalian bisa bertumbuh. Gitu ya para Taurus. Kita lanjut ke kisah asmara. Kalian bagaimana para Taurus? Wise, inovatif. Itulah ya para Taurus. Minta maaf ya kepada yang sudah berpacaran tetapi belum menikah. Dan atau yang lagi gebet-menggebet. Bulan Desember memang bukan bulan yang paling kalian tunggu-tunggu ya. Ada kebekuan, ada perselisihan, ada keputusan berat yang harus kalian ambil ya di bulan Desember ini ya. Untuk para Taurus. Tapi itu adalah kehidupan, realita kehidupan. Kalau memang nggak bisa dipertahankan, let it go. Mungkin dia bukan jodohmu. Mungkin ada seseorang yang lebih indah yang disiapkan oleh Tuhan semesta untuk kalian para Taurus. Hidup baru sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, yang membawa keindahan. Intinya gitu ya. Yang jelek-jelek lupakan, gitulah ya intinya ya. Memang sih ada beberapa yang tidak mengenakan, tetapi realistislah menjalani kehidupan. Semoga ini nggak resonate buat kalian ya para Taurus yang lagi berpacaran ya.
Kalau yang sudah menikah lebih aman sih karena mereka terikat janji. Tapi yang bertunangan, yang apalagi yang baru-baru jadian, minta maaf kalian harus hati-hati. Sekali lagi ini general reading, semoga nggak resonate nih untuk kalian yang ini ya. Karena ada cobaan, tantangan dalam sebuah hubungan kalian. Yang single dan single parent lebih beruntung ya. Walaupun komitmen juga masih maju mundur. Tapi tetaplah ini tadi, jadikan hambatan dan rintangan menjadi sebuah peluang. Kita loncat, bukan hambatan dan tantangan menjadi hambatan dan rintangan menjadi sebuah tantangan ya. Bukan tantangan aja, jadikan itu sebuah peluang yang merubah kehidupanmu. Itu ya para Taurus, itu pesan semestanya tuh kayak gitu ya nih. You are good enough, kalian udah cukup bagus kok, bisa menjalani semuanya dengan baik. Jangan takut-takut lagi, tapi perkuat spiritualitas kalian. Jangan kerja lupa berdoa ya, lupa sembahyang, lupa sholat. Ibadah yang terbaik memang sedekah, sodakoh, berdirma. Tetapi nggak boleh pula kita lupa ngobrol, berkeluh kesah, bersyukur kepada Tuhan semesta, gitu ya. Harus imbang. Sebetulnya memang nggak boleh hanya imbang aja sih, tapi lebih ke harmoni. Kemudian bring love into the situation. Letakkan semuanya di dalam sebuah penyelesaiannya dalam bahasa cinta, baik itu perselisihan, pertengkaran, perbedaan pendapat ya. Bagi kalian para Taurus, ambil yang baik-baik saja ya. Sekali lagi, yang jelek buat kewaspadaan aja, buat kehati-hatian dan kesiapan hati kalian. Semoga kalian para Taurus selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Tutu.